Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan karena kita bisa jumpa kembali pada malam kelima atau hari kelima untuk melanjutkan kebaktian kebangunan rohani hidup yang terbaik. Judul pembahasan kita pada saat ini ialah di manakah surga? Sebelum kita memperbincangkan mengenai surga, kita perlu mengerti lebih dahulu tentang penggunaan istilah atau perkataan surga dalam Alkitab. Marilah kita membandingkan dua ayat yang sama mengenai surga dalam bahasa Yunani, tetapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkataan langit dan surga. Yang pertama di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudaraku, kata asli dalam bahasa Yunani untuk surga adalah ourano. Ayat yang kedua yaitu dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Ini adalah Alkitab cetakan tahun 1965. Dikatakan demikian, bahwa aku kenal seorang yang di dalam Kristus, maka 14 tahun lalu orang itu telah terangkat sampai ke langit yang ketiga. Entahkan di dalam tubuh tiada ku ketahui, entahkan di luar daripada tubuh tiada ku ketahui, Allah juga yang mengetahui. Saudaraku, di sini surga itu diterjemahkan sebagai langit. Namun dalam bahasa Yunani itu sama dengan surga di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 tadi, yaitu ourano atau surga. Saudaraku, hal ini menyatakan bahwa penggunaan istilah atau perkataan surga dan langit adalah sama. Kalau dalam bahasa Inggris, perkataan surga dalam ayat pertama yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 16 ialah langit, bukan surga. Tentu bagi kita, saudara-saudaraku, agak ganjil bila mengatakan bahwa kita ini Yesus akan bawa masuk ke langit, atau mengatakan pesawat terbang kita turun dari surga. Itu adalah merupakan satu kata yang ganjil. Saudaraku, perkataan lain untuk langit dalam bahasa Indonesia artinya tempat kediaman Allah atau surga. Ada orang di dalam hal ini, beberapa orang yang bertanya, di manakah surga itu? Dan ada mungkin yang menjawab, yaitu di awang-awang, dan jawaban yang lain lagi. Saudaraku, pada saat ini marilah kita membaca salah satu ayat yang menjadi dasar untuk perbincangan kita, yaitulah 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat-ayat ini, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya.
orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Dan di dalam ayat 3-nya dikatakan, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4 mengatakan ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudaraku, ini adalah merupakan khayal. Kalau disebutkan khayal, itu adalah merupakan penglihatan. Penglihatan dari Rasul Paulus sendiri yang dituliskan dalam bentuk orang yang ketiga. Bila kita perhatikan ayat 3 mengatakan, aku juga tahu tentang orang itu. Saudaraku, ini menyatakan tentang dirinya sendiri. Namun, agar dia jangan menjadi sombong karena mendapat khayal atau penglihatan itu, maka ia mengatakan di dalam ayat 7 sebagai berikut. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Di dalam ayat 2 antara lain menyatakan, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi Rasul Paulus dibawa ke langit yang ketiga, yakni Firdaus. Saudaraku, orang-orang Yahudi mempercayai adanya 7 langit. Sedangkan Alkitab menyebut adanya hanya 3 langit. Langit yang pertama disebutkan langit yang kedua dan langit yang ketiga. Coba kita lihat langit yang pertama. Di manakah langit yang pertama itu? Buku Kejadian menerangkan mengenai langit yang pertama. Kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 8. Pada waktu penciptaan, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Dan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Saudaraku, inilah langit yang pertama. Langit pertama ialah tempat burung-burung terbang. Saudara boleh membaca selanjutnya di dalam Yeremia pasal 4 ayat 25. Nama lain untuk langit tempat di mana burung-burung terbang ialah disebutkan udara. Di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan firmament atau atmosfer di dalam bumi yang diciptakan oleh Allah. Saudaraku, ilmu bumi menyebut bagian atas dari udara adalah stratosfer. Langit itu bukanlah sesuatu kekosongan, melainkan suatu hal yang konkret, saudara-saudara. Dan langit yang pertama inilah yang dikatakan oleh Alkitab akan dibakar pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, bersama dengan bumi atau planet ini yang kemudian akan diperbaharui. Nah, kemudian langit yang kedua. Mengenai langit kedua, marilah kita membaca kitab Mazmur pasal 19 ayat 2
firman Allah mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudaraku, alam bintang-bintang, planet-planet dan gugusan adalah merupakan langit kedua. Langit inilah yang menceritakan kemuliaan Allah. Mungkin saudara bertanya, berapa luas dan berapa lebarkah langit kedua ini? Seorang bernama Newcomb di dalam bukunya berjudul Astronomy for Everybody, halaman 8 menyatakan bahwa bumi kita ini yang sudah kita anggap besar, ternyatalah menurut gambarannya hanyalah sebesar biji sesawi atau biji bayam yang kecil. Ya. Jadi hanya sebesar biji sesawi atau biji bayam. Ini adalah secara perbandingan, yaitu sama dengan sebesar titik dalam sebuah gambar. Bulan adalah sebesar seperempat dari titik tersebut dan letaknya kira-kira secara perbandingan di dalam gambar 2,5 cm dari bumi. Di manakah matahari? Saudaraku, besarnya hanya sebesar apel atau sebesar bola kasti, dan jaraknya dalam perbandingan adalah 13 meter dari bumi. Planet-planet lainnya ada yang hampir-hampir tak terlihat dalam perbandingan ini, dan ada yang sebesar kacang hijau saja, dan jaraknya 5 meter dari matahari, dan ada yang setengah kilometer jauhnya dari matahari. Saudaraku, di luar solar system atau tata surya ini, terdapatlah suatu tempat kosong atau ruang angkasa kosong yang luasnya lebih luas dari seluruh benua Amerika. Bintang yang terdekat kita kenal bernama Alpha Centauri. Dan setelah ruang angkasa luar yang luas dan kosong ini, barulah kita tiba pada bintang yang terdekat tersebut, yaitu Alpha Centauri. Kalau kita menyalakan lampu misalnya di ruangan ini dengan kecepatan cahaya 186.000 mil per detik, maka cahaya itu baru kelihatan di bintang terdekat setelah 4 tahun kemudian. Saudaraku, perbandingannya lagi, kalau kita naik pesawat Garuda Airways, maka 600 tahun barulah kita tiba di bintang yang terdekat, yaitu Alpha Centauri tadi. Saudaraku, bintang adalah satu benda langit yang mengeluarkan cahayanya sendiri. Bumi tidak mengeluarkan cahaya. Bintang yang paling terang yang terlihat dengan mata manusia adalah disebutkan dengan Dog Star atau bintang Sirius. Bintang Sirius ini begitu besar sehingga 63 matahari sebesar matahari kita dapat dimasukkan ke dalamnya, yaitu ke dalam bintang Sirius ini. Inilah yang disebut langit kedua, yang Raja Daud mengatakan demikian di dalam tulisannya tadi, menceritakan kemuliaan Allah. Saudaraku, bintang yang berkumpul banyak seperti susu tercurah disebut bintang Milky Way atau Bima Sakti.
ataupun bintang jalan susu, Milky Way. Dengan pesawat teropong bintang yang ada di Palomar, Amerika Serikat, yang 200 inci, maka telah dapat dilihat bahwa ada 40 bilion matahari dalam Milky Way. Saudaraku, matahari dikelilingi oleh planetnya. Kalau rata-rata tiap matahari mempunyai 9 planet dikalikan dengan 40 bilion, maka hasilnya adalah 360 bilion planet yang ada di Milky Way. Saudaraku, namun kita perlu ingat bahwa ada 200 juta Milky Way atau Bima Sakti itu. Marilah kita baca Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan demikian, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudaraku, dari penjelasan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa dunia ini adalah kecil dan kita manusia ini adalah sangat kecil. Akan tetapi betapapun kecilnya dunia dan betapapun kecilnya manusia, namun Allah begitu cinta akan dunia ini, sebagaimana tertulis di dalam firman-Nya, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku, ada yang menanyakan, apakah Alkitab menyatakan bahwa planet-planet yang berjuta-juta itu didiami oleh makhluk ciptaannya, didiami oleh makhluk ciptaan Allah? Apakah ada penduduknya di sana? Nabi Yesaya menjawab di dalam Yesaya 48 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Namun kita tidak mengetahui, saudaraku, yang manakah dari planet-planet di dalam tata surya kita yang didiami, yaitu selain dari planet bumi kita ini, dan yang manakah yang tidak didiami oleh makhluk seperti kita. Kemudian saudaraku, mari kita lanjutkan dengan langit yang ketiga. Kepada Rasul Paulus, Allah telah menunjukkan langit yang ketiga. Ia telah diangkat dalam khayal ataupun dalam penglihatan jauh, melewati bintang Bima Sakti atau Milky Way kita, melalui langit kedua yang mengagumkan itu, lalu tiba di tempat kediaman Allah dan para malaikatnya yang suci, yaitu di langit ketiga. Saudaraku boleh membaca kembali dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dan ayat 4. Langit ketiga adalah Firdaus. Tetapi mungkin saudara bertanya, apakah buktinya bahwa Firdaus itu adalah surga? Yang pertama, Firdaus ialah tempat di mana kita dapati sebuah pohon yang bernama pohon Al-Hayat. Pertanyaannya sekarang, samakah Firdaus dengan surga? Kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman
Firdaus Allah. Kemudian bukti yang kedua, pohon al-hayat atau pohon kehidupan terdapat dekat tahta Allah di sorga. Hal ini saudara-saudaraku dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudaraku, dari perbandingan ini jelaslah bahwa Firdaus itu adalah atau dekat tahta Allah atau disebutkan dengan surga. Karena pohon al-hayat itu ada di dalam Firdaus dan pohon hayat itu ada dekat tahta Allah. Jadi saudara-saudaraku, Firdaus ialah tempat di mana tahta Allah atau surga itu berada. Langit ketiga berada di luar bintang-bintang itu. Namun saudara-saudaraku, kita tidak perlu memikirkan dengan apa kita datang nanti ke sana. Oleh karena Allah sudah menyediakan tempat itu bagi kita, bagi saudara dan saya. Rasul Paulus telah melihat dan mengetahui tempat itu. Dan dia juga telah melihat kemuliaan langit yang ketiga itu. Dia bahkan sudah melihat juga langit pertama, langit yang kedua dan ketiga. Saudara-saudaraku, penglihatan inilah yang mendesak Rasul Paulus untuk tetap setia sampai mati meskipun melalui pukulan dan siksaan yang pernah dialaminya semasa hidupnya dahulu. Saudara-saudaraku, kalau manusia rela mengorbankan apapun asal memperoleh dunia ini, maka Paulus pun rela mengorbankan jiwanya untuk memperoleh hidup yang kekal beserta Allah. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini, apakah Anda rindu untuk tinggal di dalam surga, di langit ketiga yang telah disediakan oleh Allah bagi kita semua? Saudara-saudaraku, semoga roh Tuhan membuka mata rohani kita agar dapat melihat kemuliaan tempat yang telah disediakan untuk orang-orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Allah kiranya memberkati kita semua yang telah turut mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.